Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Lestari dari SD Negeri 1 Cimagali, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggerang. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3A8 visi guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak dan didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Jarwono Eskom dan pengajar praktik Ibu Juniti MTB. Pada koneksi antar materi ini terdapat pertanyaan pemantik 1 yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inspiratif apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Menurut saya adalah seorang pendidik haruslah menjadi contoh teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Supaya dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Keenam profil tersebut adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan bebas. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Supaya dapat mewujudkan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kegiatan. Inilah kegiatan kami di dalam dan di luar sekolah, yaitu berkaitan dengan kegiatan kepemimpinan pada murid. Inilah contoh sederhana dalam mewujudkan kepemimpinan dengan tindakan tanggung jawab menyelesaikan tugas secara kelompok dan mempresentasikannya di depan secara sederhana. Inilah contoh sederhana dalam mewujudkan kepemimpinan dengan tindakan tanggung jawab menyelesaikan tugas secara kelompok dan mempresentasikannya di depan secara sederhana. Inilah contoh sederhana dalam mewujudkan kepemimpinan dengan tindakan tanggung jawab menyelesaikan tugas secara kelompok dan mempresentasikannya di depan. Karena pentingnya penanaman kepemimpinan murid ini dalam pembelajaran dan di dalam kegiatan di kelas dan di luar kelas, maka saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya kepemimpinan pada murid. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan kepemimpinan pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil belajar Pancasila. Pertanyaan pemantik 2. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Dalam tugas sebelumnya, modul 1.3A6 demonstrasi kontekstual, saya telah menuangkan visi saya, yaitu sebagai berikut. Visi saya yaitu membangun potensi dan karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang saya rancang, maka saya revisi dan melakukan prakarsa perubahan menjadi terwujudnya kepemimpinan pada murid. Sebagai guru, saya ingin menciptakan generasi yang mempunyai kepemimpinan pribadi secara baik, sehingga bisa menghadapi tantangan zaman yang semakin ketat dan semakin maju, serta mempunyai daya saing dan karakter yang baik.
Itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.